Kata orang, hidup itu dimulai sejak kita membuka mata di pagi hari. Bukan kemarin, bukan pula besok. Namun, sejatinya hidup telah dimulai sudah jauh sebelum kita ada di hari ini. Karena hidup itu yang membawa kita dan mempertemukan kita dalam sebuah kepercayaan iman. Kepercayaan iman akan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang sampai saat ini di dalam Kristus kita mengimani kepercayaan. Dengan keyakinan yang sama di hari ini, Sekolah Minggu Jenjang Remaja hadir menyapa adik-adik sekalian di rumah. Mari siapkanlah hati kita untuk sama-sama kita bersekolah minggu di siang ini. Semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan. 1, 2, 3. Duduk di atas tahta, yang layak terima pujian karena Kau pencipta. Sio Tuhan Yesus, kita memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus. Rencana-Mu indah, dalam setiap kita pun hidup. Kita memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus. Rencana-Mu indah, dalam setiap kita pun hidup. Syukur Tuhan Allah, datang menyembah-Mu. Kau melayakkan beta, aku dapat denganmu. Sio sungguh manis, lawangke hidup ini. Kita memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus. Rencana-Mu indah, dalam setiap kita pun hidup. Kita memuji-Mu ya Tuhan, Allah di dalam Kristus. Rencana-Mu indah, dalam setiap kita pun hidup. Adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita tenang, lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Ibadah yang kami lakukan ini, Tuhan Yesus berkati dari permulaan hingga akhirnya. Mau jadi dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin.
Oke adik-adik remaja, mari kita angkat pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. 1, 2, 3. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan naga saat menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya adik-adik remaja Kristen dimanapun kalian berada, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melandasi setiap proses kita untuk membaca firman Tuhan di siang ini. Kita akan berdoa. Untuk itu, mari tenangkan hati dan pikiran kita lalu kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Bapa di sorga, di siang hari ini ya Bapa, kami selaku anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Bapak berkati kami sehingga firman Tuhan yang kami baca ini bisa menjadi terang dan bisa menjadi jalan kehidupan bagi anak-anak-Mu di tengah-tengah bumi ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah siap untuk mendengar dan membaca sabda kebenaran firman. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca di siang hari ini akan terambil dari 3 bagian bacaan. Yang pertama
adik-adik semua buka di kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-10. Kakak pengasuh ulang sekali lagi. Pembacaan pertama kita di siang ini terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-10. Ya, kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-10 dengan bunyi, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Itu pembacaan yang pertama. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak pengasuh ulang sekali lagi. Pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-42, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Oke, kalau adik-adik sudah mendapat, mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Demikian kita punya pembacaan yang kedua. Pembacaan yang ketiga, kakak pengasuh minta adik-adik semua buka di kitab perjanjian baru, yaitu 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau pengasuh ulang sekali lagi, pembacaan kita yang ketiga terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Oke, kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yesus Kristus, batu penjuru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian ketemu punya pembacaan firman Tuhan di saat ini. Selanjutnya kakak pengasuh minta adik-adik semua tenang, dan ketong akan menyimak isi pemberitaan firman Tuhan ketong di siang hari ini yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pengasuh
jenjang remaja. Oke adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan belajar tentang umat pilihan. Tentang kamu adalah umat pilihan Allah. Dengan tujuan khusus penyajian, di sini ada 4 yang akan dipelajari. Yang pertama adalah maksud Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Yang kedua, menjelaskan makna dan tindakan Allah terhadap bangsa Israel. Dan yang ketiga, menjelaskan peranan Allah terhadap orang percaya. Dan yang keempat, memberikan contoh sikap remaja sebagai orang percaya. Kita mulai dengan TKP yang pertama. Untuk mengetahuinya akan lebih banyak dijelaskan oleh Kakak Isma. Oke, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini Kakak Des dapat kesempatan untuk membawakan materi pada TKP yang pertama. Apa maksud Allah memilih Israel sebagai umat pilihannya? Dari TKP ini banyak pertanyaan yang akan muncul. Misalnya, kenapa mesti Israel? Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan Cina? Atau Amerika yang negara-negara besar yang kuat? Kenapa mesti Israel? Namun sebelum itu, katong harus tahu dulu siapa itu Israel. Ini dia adik-adik. Israel adalah suatu bangsa yang umumnya dikenal sebagai bangsa pilihan Allah. Israel disebut sebagai bangsa pilihan Allah bermula dari pemberian nama Israel kepada Yakub dan mulai dari proses pada peristiwa-peristiwa bapa leluhur atau nenek moyang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menyatakan diri, memanggil, memilih, dan mengikat perjanjian berulang kali kepada mereka. Nah, ternyata Israel adalah Yakub. Yakub itu siapa? Ishak punya anak. Ishak pun bapak nama siapa? Abraham. Oke, berarti Israel atau Yakub itu adalah cucu dari Abraham. Nah, kalau gitu kau semua mesti dapat satu jawaban. Maksud Allah kenapa sampai memilih umat Israel? Karena Allah mau menggenapi janji Allah kepada Abraham. Untuk itu Abraham pernah dijanjikan bahwa keturunanmu akan diberkati seperti bintang di langit dan seperti pasir. Nah, itu janji-janji Allah dan Allah sanggup menepati. Yang kedua, maksud Allah memilih bangsa Israel karena kehendak Allah yang bebas. Allah mau menentukan siapa saja itu karena otoritas Allah atau kehendak bebas Allah. Jadi yang kedua, kita tahu bahwa Allah memilih itu karena kehendak bebas Allah. Allah bebas menentukan kehendaknya. Yang ketiga, maksud Allah adalah Allah mau memakai bangsa Israel. Mau pakai buat apa? Ya, sebagai pelopor-pelopor di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Ya, dan yang paling inti itu adalah Tuhan Allah mau pakai Israel sebagai bangsa yang kudus yang dipersiapkan Allah. Untuk apa? Untuk melahirkan atau menghadirkan Sang Juru Selamat atau Mesias. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi,
Kau dapat yang ketiga, maksud Allah adalah untuk menghadirkan Tuhan Yesus sang juru selamat semua bangsa. Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan Allah menggerakkan Israel, mengerahkan dumpung hati. Apa maksudnya? Supaya dong menjawab panggilan Allah sebagai seorang hamba, sebagai seorang nabi atau saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa. Dengan otoritas Allah itulah Allah sanggup, Allah mampu memilih siapa saja. Bukan karena Israel itu hebat, tapi Allah memilih dengan otoritas Allah saja. Semoga adik-adik diberkati. Shalom. Oke, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita akan lanjut kepada materi yang kedua, makna dan tindakan Allah terhadap bangsa Israel yang akan disampaikan oleh kakak Ina. Oke kakak pengasuh Hein dan adik-adik remaja dimanapun berada, di saat ini kakak pengasuh akan menjelaskan makna tindakan Allah terhadap Israel sebagai umat pilihan Allah. Semua kita pasti menginginkan untuk menjadi pilihan Allah. Siapa di antara kita yang tidak mau menjadi umat pilihan Allah? Pastikan kita semua mau menjadi umat pilihan Allah? Sama. Allah telah memilih umat Israel menjadi umat pilihan Allah tidak segampang atau tidak semudah yang kita rasakan. Untuk itu adik-adik, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus melakukan kehendak Allah. Dengan cara apa adik-adik? Sikap kita, tutur kata kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Anak Allah yang senantiasa taat untuk kehendak Allah. Kita sebagai manusia baru, manusia yang harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bagaimana adik-adik? Katong harus melakukan kebenaran, keadilan. Dengan cara apa? Katong punya tutur kata, tindakan. Kalaupun adik-adik melakukan kata ya, adik-adik harus bilang ya. Adik-adik bilang tidak, adik-adik harus melakukan juga tidak. Karena kebenaran dan keadilan itu sering berkaitan, bersenambung. Kalau adik-adik berbohong, maka adik-adik sudah melawan perintah Tuhan, dan itu menunjukkan sikap hidup adik-adik yang tidak benar. Untuk itu, sebagai anak-anak remaja, adik-adik harus bertindak melakukan kebenaran dan keadilan. Adik-adik harus bertanggung jawab dalam setiap tugas hidup adik-adik sebagai hamba dan saksi. Adik-adik harus bisa melayani, adik-adik mesti bisa bersaksi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hidup adalah kesempatan. Lakukan kesempatan itu untuk bersaksi dan melayani pekerjaan Tuhan. Untuk TKP yang ketiga, menjelaskan peranan Allah terhadap umat yang percaya yang akan disampaikan oleh kakak Mei. Halo adik-adik, muan mudan. Peranan Allah terhadap orang percaya sebagai umat pilihannya. Peranan Allah terhadap orang percaya bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Allah menaruh perhatiannya, tetapi Ia bebas untuk memilih bangsa-bangsa manapun. Allah mempunyai kehendak bebas dan berdaulat atas semua bangsa. Untuk itulah, ketika umat percaya dan mengasihi namanya dan perbuatan kuasanya, maka Allah pun tetap bertindak dan berperan atas hidupnya. Bagaimana kita mengetahui peran Allah tersebut? Peranan Allah terbukti dari 1. Allah memberkati orang-orang. Artinya, Allah dapat memberi berkat menurut kesukaannya sendiri, dan tak seorang pun yang berhak. Justru berkat itu dilimpahkan pada semua yang hidup, termasuk juga atas mereka yang tidak dipilihnya. Yang kedua, segala tindakan Allah berhubungan dengan rencananya, yakni pemeliharaan dan penyelamatan bagi manusia terhadap kekacauan dan kebinasaan yang menjadi akibat dari pemberontakan. Ketiga, kuasa Allah dinyatakan kepada mereka yang sakit, memberikan penglihatan kepada mereka yang buta.
Dan yang keempat, memberikan kebebasan dan kelepasan kepada mereka yang tertindas dari penderitaan. Oke adik-adik, dalam kehidupan kita tidak perlu takut untuk menjalankan misi Allah. Bahwa dalam pekerjaannya, Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Allah tetap menjaga, melindungi semua kita. Dan untuk menjelaskan tentang contoh sikap remaja terhadap umat pilihannya yang akan disampaikan oleh Kakak Erik. Ya, baik Bu Hein, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adik-adik terkasih, tadi kalian boleh mendengar penjelasan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh sekalian. Dan sekarang tiba saatnya kakak pengasuh juga akan menghampiri adik-adik remaja untuk menanyakan contoh sikap remaja Kristen sebagai umat pilihan Allah. Mau mendengarnya? Ayo bersama-sama dengan Kakak Erik kita menghampiri adik-adik remaja. Ya baik, adik-adik remaja Kristen dimanapun kalian berada. Di sini kakak pengasuh ada bersama dengan kedua kakak remaja. Di sini ada kakak Dea dan juga ada kakak Sela. Nah, kakak pengasuh langsung bertanya saja kepada mereka. Ya kakak Dea, menurut kakak Dea, contoh sikap remaja Kristen sebagai umat pilihan Allah, apa yang harus kita buat? Menurut kakak Dea seperti apa? Iya, makasih Kak Pengasuh. Tapi menurut beta, salah satunya itu memberitakan firman Tuhan di mana saja, maupun itu di sekolah, di rumah, di gereja, dimanapun itu. Ya, terima kasih. Wah, menarik sekali. Itu menurut kakak Dea. Kalau menurut kakak Sela seperti apa kalau kita sebagai remaja Kristen, sebagai umat pilihan Allah? Contoh sikap apa yang harus kita buat? Ya, tanggapan beta, katong sebagai umat pilihan Allah harus setia dan taat akan perintah Tuhan. Ya, setia dan taat. Terima kasih kakak Dea dan juga kakak Sela. Oke, kita lanjut ke anak remaja berikutnya. Ayo. Selamat siang, adik Fralen. Ya, adik-adik remaja Kristen dimanapun kalian berada, kini kembali lagi kakak pengasuh menjumpai salah satu kakak remaja. Di sini ada kakak Fralen. Dan kakak pengasuh langsung saja bertanya kepada kakak Fralen. Kakak Fralen, menurut kakak Fralen, kira-kira contoh sikap remaja Kristen sebagai umat pilihan Allah, apa yang harus kita buat? Katong sebagai remaja Kristen, katong mendengar firman Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi katong harus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai saksi-saksi di dunia. Mungkin itu Mas. Ya, terima kasih adik Fralen. Fralen terkait dengan remaja Kristen sebagai umat sekarang, kakak pengasuh akan mencoba menghampiri ketua majelis jemaat GPM Labuang untuk memberikan tanggapan terkait dengan contoh sikap remaja Kristen dan yang harus dilakukan oleh remaja Kristen. Ya, mau mendengar bersama? Mari kita ikuti. Selamat siang Ibu. Selamat siang Erik, mari duduk dulu. Ya Ibu. Bagaimana? Ya Ibu, jadi ini ketemu dari pengasuh jenjang remaja. Di sini kan tadi sudah boleh disampaikan tentang materi kamu adalah umat pilihanku. Nah, dan sekarang kami datang menghampiri Ibu sebagai ketua majelis jemaat untuk mau menyampaikan beberapa contoh sikap remaja Kristen sebagai umat pilihan Allah. Apa yang Ibu mau sampaikan buat anak-anak remaja? Iya, menjadi anak-anak Tuhan yang adalah umat pilihan Allah itu mesti menjadi kebahagiaan tersendiri untuk semua anak-anak remaja. Mesti semua anak-anak remaja merasa sukacita karena semua anak-anak remaja yang adalah percaya kepada Tuhan adalah umat pilihan Tuhan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anak remaja mesti memperhatikan beberapa hal yang mesti dilakukan setiap saat, setiap waktu. Yang pertama, anak-anak mesti rajin berdoa, mesti rajin beribadah. Kalau adik-adik semua punya talenta, mesti perlambahkan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik juga mesti hidup bersih. Bersih bukan saja jauh dari sikap-sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi berhubungan sekarang ini dengan berhadapan dengan COVID-19, maka pola-pola hidup bersih itu dengan anjuran-anjuran pemerintah, menggunakan masker, mencuci tangan, dengan new normal life, itu pun mesti menjadi pola hidup semua anak-anak remaja. Selanjutnya juga anak-anak remaja mesti bisa memuliakan Tuhan setiap saat dan setiap waktu, bahwa di mana anak-anak remaja ada, mesti anak-anak remaja berguna bagi banyak orang. Itu mungkin yang bisa Ibu Pendeta sampaikan, Kakak Erik, untuk adik-adik sekalian, anak-anak remaja, supaya
masa dan waktu anak-anak remaja menikmati kehidupan, semua mesti memuliakan Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi Bu Hein dan adik-adik remaja dimanapun kalian berada, itu demikian wejangan hikmat yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Labuang dan menjadi pegangan bagi adik-adik sekalian. Nah, dari Pastori Jemaat GPM Labuang, Erik Mailoa melaporkan. Oke adik-adik, setelah kita mendengar penjelasan dari kakak-kakak pengasuh sekalian, satu hal yang kakak pengasuh mau bilang, jangan kita menjadi pendengar, namun alangkah baiknya kita menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus menolong kita semua. Sama-sama kita berdiri dan kita akan nyanyi lagu Semua Karena Yesus. 1, 2, 3. Oke, adik-adik remaja Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendapat pelajaran tentang apa itu Israel, apa itu Allah, dan apa maknanya dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerjaan surga, biarlah lewat apa yang kami dapati di hari ini, semua itu dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dapat mengartikan lebih lagi bagi kami selaku anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Bapa dalam nama Yesus, di hari ini Tuhan, kami percaya kami tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di kesempatan ini Tuhan, apapun persoalan kehidupan yang melanda kami di hari ini, pandemi COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami, karena kami tidak mampu untuk berharap kepada siapapun. Kami hanya menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Papa dan Mama kami, dan dengan setia mencari nafkah untuk kehidupan kami selaku anak-anak remaja. Kami percaya mereka dapat dikuatkan dan mereka dapat menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Para pengasuh sekalian, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap dipakai menjadi alat untuk pemberitaan firman Tuhan di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi semua orang yang melihat siaran kami, tetap menjadi berkat dalam tangan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Perjumpaan sekolah minggu kami di hari ini boleh usai, namun tugas dan tanggung jawab kami selaku para pengasuh, selaku orang tua, selaku anak-anak asuhan belum selesai di tempat ini. Tugas dan tanggung jawab semuanya itu kami minta berkat dan penyertaan daripada Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga mau tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.